Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz selalu doakan mudah-mudahan antum dan antuna kelas 10 jurusan keagamaan selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Semoga dengan memperingati hari raya Idul Adha kemarin kita memiliki semangat pengorbanan dan berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak Ustaz dimanapun berada, insya Allah pada hari ini kita lanjutkan pelajaran ilmu tafsir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang definisi Al-Quran secara bahasa dan istilah. Kemudian kita juga sudah menyampaikan dan mempelajari tentang Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Dan insya Allah ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Adapun pembahasan kita di pertemuan yang ketiga adalah tentang bisa antum dan antuna lihat pembahasannya adalah tentang al-wahyu. Pembahasannya tentang wahyu. Di pembahasan tentang wahyu ini ada beberapa hal yang akan kita bahas nantinya. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang definisi wahyu. Itu yang nanti akan kita bahas pertama. Definisi wahyu. Definisi wahyu secara bahasa, kemudian definisi wahyu secara istilah, kemudian kaifiyatu nuzulil wahyi. Bagaimana proses atau cara turunnya wahyu kepada Nabi. Dan terakhir kita nanti akan membahas tentang al-wahyu al-Qur'ani. Tentang wahyu dalam bentuk Al-Quran. Maka ini yang akan kita bahas pertama. Ta'riful wahyi lughatan. Definisi wahyu secara bahasa. Biasanya kita gitu terus. Jika mempelajari suatu definisi, kita pelajari definisi secara bahasa, kemudian secara istilah. Sekarang kita lihat definisi wahyu secara bahasa. Ini banyak, ada beberapa poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, definisi wahyu secara bahasa itu, wahyu secara bahasa bisa diartikan sebagai al-ilhamul fitri lil insan. Artinya adalah ilham dalam bentuk fitrah kepada manusia. Dalilnya bisa kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, ayat 7. Contohnya adalah wahyu. Wahyu di sini artinya ilham. Ilham kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Jadi di sini ada kata wa auhayna. Wa auhayna. Ada kata-katanya di sini. Wa auhayna. Arti kata wahyu di sini adalah ilham dalam bentuk fitrah. Maka artinya dan kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk menyusui Musa. Jadi fitrah seorang ibu adalah menyusui buah hatinya. Maka ini ilham dalam bentuk fitrah. Jadi itu yang pertama, ilham dalam bentuk fitrah. Arti wahyu secara bahasa. Yang kedua, arti wahyu secara bahasa adalah al-ilham al-ghorizi lil hayawan. Ilham dalam bentuk ghorizi, ghorizah. Ghorizah ini artinya adalah insting. Ilham dalam bentuk insting yang Allah berikan kepada hewan. Kalau manusia Allah berikan fitrah, kepada hewan Allah berikan ghorizah. Ghorizah atau insting. Contohnya adalah firman Allah dalam surat An-Nahl. Wa dzalika kal wahyi ilan nahl. Seperti wahyu. Wahyu di sini artinya adalah insting yang Allah berikan kepada lebah.
Qala Allah Ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa minna ya'rishun. Ada di sini kita perhatikan kata-kata wa auha. Dari sini artinya kata wa auha. Wa auha di sini artinya dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Jadi artinya ilham dalam bentuk insting. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Buatlah sarang di gunung-gunung. Wa minasyajar dan dari pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun dan di tempat-tempat yang dibikinkan oleh manusia. Ini arti kedua wahyu secara bahasa, insting kepada hewan. Kemudian definisi wahyu secara bahasa yang ketiga adalah al-isyaratus sari'ah. Isyarat itu artinya isyarat atau kode. Isyarat syariah cepat. Isyarat yang cepat. Ini contohnya ada kita lihat dalam surat Maryam ayat 11. Wa dzalika kama hakallahu ta'ala an Zakaria alaihi salam fi mukhatabatihi liqaumihi. Ini seperti yang Allah kisahkan tentang Nabi Zakaria ketika Nabi Zakaria berbicara dan berdialog dengan kaumnya. Coba kita lihat, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa asyiya. Maka Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya. Fa'auha ilaihim. Nah, itu kata kuntinya. Lalu dia memberikan isyarat. Nah, jadi auha di sini artinya memberikan isyarat kepada kaumnya untuk bertasbih, mensucikan Allah di waktu pagi dan petang. Jadi auha di sini artinya adalah al-isyaratus syariah. Yang keempat, arti wahyu juga waswasatus syaiton wa tazyinuhu asyarr fi nafsil insan. Godaan setan. Jadi arti dari wahyu di sini adalah waswasatus syaiton, godaan setan, wa tazyinuhu dan upaya setan membuat sesuatu yang buruk itu dipandang baik dalam jiwa manusia. Contohnya dalam surat Al-An'am ayat 121. Qala Allah Ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan waswas, akan membisikkan kepada aulia, kepada kawan-kawannya agar mereka membantah engkau wahai orang-orang beriman. Ini artinya adalah waswasatus syaitan, godaan setan atau bisikan setan. Yang keempat, wahyu juga bisa secara bahasa artinya wahyullahi ila malaikatihi min amrin liyaf'alu. Nah, di sini artinya adalah wahyu yang Allah berikan kepada malaikat terkait suatu perintah agar para malaikat melakukan perintah Allah. Bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 12. Iyyuhi rabbuka ilal malaika. Ada kata di sini. Iyyuhi rabbuka ilal malaika. Ingatlah ketika Tuhan engkau memberikan wahyu kepada malaikat. Dan yang terakhir, arti wahyu secara bahasa adalah wahyullahi ila anbiya'ihi wa rusulihi minal bashar. Wahyu Allah kepada para nabi, kepada rasul dari kalangan manusia. Kalau tadi dari kalangan malaikat. Wahyu kepada rasul dan nabi dari kalangan al-bashar, artinya manusia. Kita lihat surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia yang telah menerima wahyu. Nah, itu bedanya. Nabi Muhammad juga manusia, kita manusia, tapi Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Ini anak-anak Ustadz, ini definisi wahyu secara bahasa. Ada 6. Ilham dalam bentuk fitrah kepada manusia, kemudian ilham dalam bentuk insting kepada binatang, kemudian isyarat yang cepat, kemudian waswasatus syaiton, godaan dan bisikan setan, kemudian wahyu Allah kepada malaikat, kemudian juga wahyu Allah kepada nabi, seperti itu. Nabi atau rasul yang merupakan manusia. Sudah selesai definisi secara bahasa.
Sekarang kita lihat definisi wahyu secara istilah. Nah, di sini kita akan sampaikan beberapa perkataan ulama. Bagaimana mereka mendefinisikan wahyu secara istilah. Yang pertama, kita lihat definisi yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Nuruddin Muhammad Itir. Syekh Nuruddin Muhammad Itir ini, antum-antuna bisa lihat fotonya, foto seorang ulama, wajahnya sejuk. Beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Suriah. Beliau menyelesaikan doktor di Al-Azhar Mesir, kelahiran 1937. Definisi yang beliau sampaikan ini bisa kita lihat dalam buku yang beliau tulis. Nah, ini ada gambarnya, Ustadz tempelkan di sini. Buku beliau berjudul Ulumul Qur'anil Karim li Syekh Ad-Doktor Nuruddin Itir. Definisi wahyu secara istilah kata beliau adalah huwa i'lamullahi ta'ala liman istafahu min ibadihi bitariqin khafiyatin sari'atin. Nah, coba kita lihat. Menurut beliau, wahyu itu adalah i'lamullahi ta'ala. Ini yang pertama kata kuncinya. Pemberitahuan yang Allah sampaikan. Jadi i'lam itu pemberian ilmu. Jadi pemberitahuan atau pengetahuan yang Allah berikan limanis tofahu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, yang dipilih itu Rasul. Pemberitahuan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Min ibadihi, dari kalangan hamba-hambanya. Yang dipilih ini adalah hamba Allah. Yang diberitahukan ini juga hamba Allah. Bagaimana caranya Allah memberitahukan kepada hamba-hamba yang dipilihnya? Bitorikin khofiyatin, dengan cara yang tersembunyi. Sariatin, caranya juga cepat. Nah, inilah definisi wahyu menurut Syekh Nuruddin Muhammad Itir. Ya'lamullahi ta'ala liman istafahu min ibadihi bitorikin khofiyatin sariatin. Pemberitahuan yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang dipilih dengan cara yang tersembunyi lagi cepat. Ini definisi pertama secara istilah. Kita lihat definisi kedua. Disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Abdu. Syekh Muhammad Abdu, beliau seorang ulama yang berasal dari negeri Sungai Nil, dari negeri Nabi Musa, dari negeri Mesir. Syekh Muhammad Abdu ini beliau kelahiran 1849 dan meninggal tahun 1905. Usianya 56 tahun. Definisi beliau ini bisa kita lihat nanti dalam buku beliau. Judul buku beliau itu adalah Risalatut Tauhid. Nah, buku ini beliau tulis ketika beliau diasingkan ke Lebanon. Dan kalau antuna baca berita sore kemarin, di Lebanon, di Beirut, baru saja terjadi ledakan yang sangat hebat itu sore kemarin. Nah, ini Syekh Muhammad Abdu, ada juga fotonya. Apa definisi wahyu secara Islam menurut Syekh Muhammad Abdu? Coba dilihat. Irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yakini bi'annahu min kibalillahi ta'ala biwasitatin au bighairi wasitatin. Nah, sekitar irfan itu artinya pengetahuan. Kalau ada nama orang irfan itu artinya pengetahuan. Pengetahuan. Jadi yang pertama wahyu itu adalah pengetahuan yang didapati oleh seseorang di dalam dirinya. Jadi seseorang merasakan ada sesuatu dalam dirinya. Di pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang di dalam dirinya ma'al yakin. Kemudian dia sangat yakin bi'annahu min kibalillah, bahwa pengetahuan yang dia rasakan dengan yakin tadi, dia mendapatkan pengetahuan dan dia yakin pengetahuan itu berasal dari Allah. Kalau dari setan, dari apa itu tidak bisa dinamakan wahyu. Pengetahuan yang dirasakan oleh seseorang di dalam dirinya dan dia sangat yakin kalau itu berasal dari Allah. Biwasitotin au bighairi wasitah. Pengetahuan yang dia dapatkan tadi itu bisa jadi datang kepada dia dengan perantara, wasitoh, atau tanpa adanya perantara. Nah, ini pengertian wahyu secara istilah menurut Syekh Muhammad Abdu. Irfanun yajiduhu syakhsu min nafsihi ma'al yakini bi'annahu min kibalillah biwasitatin au bighairi wasitah. Pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang di dalam dirinya dan dia sangat yakin
pengetahuan itu berasal dari Allah Ta'ala. Pengetahuan itu bisa datang kepadanya dengan perantara atau tanpa adanya perantara. Nah, udah selesai definisi wahyu secara istilah. Nah, sekarang kita akan membahas atau mempelajari tentang kaifiyatu wahyillahi ila rusulihi. Bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada para rasul. Nah, coba kita lihat. Zakara Syekh Nuruddin Muhammad Itir kaifiyatil wahyi annaha salasun la rabi'a laha. Syekh Nuruddin Muhammad Itir menyebutkan bahwa tata cara turunnya wahyu kepada Nabi ada tiga. Tiga saja. Annaha salas. Nah, tiga saja. La rabi'a laha. Tidak ada cara yang keempat. Jadi tiga cara. Beliau mengambil istimbat atau kesimpulan dari firman Allah yang ada dalam surat Asy-Syura ayat 51. Nah, coba kita lihat surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidaklah pantas bagi seseorang manusia wa makana li basyarin ay yukallimahullah. Allah ajak dia bicara kecuali yang pertama caranya kecuali dengan perantaran wahyu illa wahyan au min wara'i hijab atau dari belakang tabir au yursila rasula atau Allah utus malaikat fayuhiya bi iznihi lalu diwahyukan dengan izin Allah. Nah, jadi kesimpulannya tiga. Coba kita lihat. Waqad dalat hadhil ayatul jami'atu ala kaifiyatil wahyi wa annaha salasun. Ayat ini menunjukkan tata cara turun wahyu ada tiga. Wa annaha salasun. Ini ingat terus, cara turun wahyu menurut Syekh Nuruddin Muhammad Itir ada tiga. Yang pertama, awalan ayyul qiyallahu ma yuridu ilqa'ahu ilan nabiyyi mubasyaratan bitorikin khafiyyin sari'in duna wasithah. Allah berikan apa yang ingin diberikan kepada Nabi secara langsung dengan cara sembunyi langsung tanpa perantara. Allah berikan wahyu secara langsung tanpa perantara. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, ayyukallimallahu nabiyya min wara'i hijabin takliman. Yang kedua, Allah berbicara dengan Nabi dan dari belakang tabir. Itu Allah benar-benar berbicara. Ini dari belakang tabir. Kalau tadi mubasyarah. Yang ketiga, kata beliau adalah salisan ayyursilallahul malak ilan nabiyyi fayulqiya ilaihi ma amara Allah ta'ala bi. Yang ketiga adalah Allah utus malaikat kepada Nabi. Kemudian malaikat tadi menyampaikan apa yang mesti disampaikan kepada Nabi. Anak nasad, menurut beliau ini ada tiga. Yang pertama, Allah sampaikan secara langsung, tanpa perantara. Yang kedua, Allah berbicara dengan Nabi di belakang hijab, di belakang sitar. Dan yang ketiga adalah Allah mengutus malaikat kepada Nabi. Nah, kemudian malaikat tadi yang menyampaikannya. Nah, ini menurut Syekh Nuruddin Muhammad itu. Sekarang kita lihat menurut pendapat Syekh yang lain. Nah, berikutnya adalah Syekh Mana'ul Qatan. Itu nama lengkapnya Mana bin Khalil Al-Qattan. Nah, beliau lahir tahun 1925 dan meninggal tahun 1999. Aslinya beliau adalah orang Mesir, kemudian beliau mendapatkan kewarganegaraan Saudi Arabia. Nah, coba kita lihat. Wa inda Manna bin Khalil Al-Qattan fi kitabihi mabahis fi ulumil Quran. Jadi Syekh Man'ul Qattan punya buku tentang ulumul Quran. Judulnya Mabahis fi ulumil Quran. Coba antum-antuna perhatikan, ada di sini foto Syekh Man'ul Qattan. Di sampingnya juga ada buku karya beliau Mabahis fi ulumil Quran. Coba kita lihat. Zakaro kaifiyata wahyillahi ila rasulihi ala kismain biwasitatin wa bighairi wasitah. Jadi di sini beliau membagi
tata cara turun wahyu kepada Nabi ala kismen, ada dua. Yang pertama adalah wahyu yang turun kepada Nabi dengan perantara. Yang kedua kata beliau adalah wahyu yang turunnya kepada Nabi tanpa wasito, tanpa perantara. Coba kita lihat. Al-awwal biwasitati Jibril malakil wahyi. Yang pertama kata beliau adalah wahyu yang turunnya dengan perantara malaikat Jibril, malaikat pembawa wahyu. Wa dzalika na'u huwa asyharul anwa'i wa aktsaruha. Jadi wahyu yang turun kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril ini adalah wahyu yang paling masyhur, paling banyak, yang paling terkenal. Nah, jadi yang paling banyak turun kepada Nabi adalah melalui perantara malaikat Jibril. Wa wahyul Qur'an kulluhu min hadzal qabil, dan wahyu Al-Qur'an dalam bentuk ini. Wa innamal kal wahyi yahbitu 'ala rasul 'ala asaliba syatta. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana malaikat Jibril itu turun kepada Nabi? Nah, ada dalam beberapa bentuk. Coba lihat. Yang pertama, malaikat Jibril yazhar lirrasul fi suratihi al-hakikiyah al-malakiyah. Yang pertama, malaikat Jibril itu turun kepada Nabi dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk malaikat turun kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, wataratan yazharu fi surati insan yarahul hadirun wa yastami'una ilai. Nah, dan terkadang malaikat itu turun kepada Nabi dalam bentuk manusia biasa, menyamar. Yarahul hadirun, orang-orang yang ada di dekat Nabi ketika itu melihat, wa yastami'una ilai, dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat. Ustaz yakin antuna semua ingat hadis arba'in yang kedua. Malaikat datang dalam bentuk seorang laki-laki yang melakukan perjalanan. Rambutnya rapi, pakaiannya rapi, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Nah, ini malaikat menyamar dalam bentuk manusia. Yang ketiga, wataratan yahbitu 'ala rasul khafiyatan fala yura walakin yazhar atharut taghayyur wal infial 'ala sahibi risalah. Terkadang juga malaikat itu turun kepada Nabi dalam keadaan khafiyah, tersembunyi, nggak bisa dilihat, nggak nampak. Jadi dia turun, dia nggak bisa dilihat, tapi pengaruhnya terasa. Nah, sama dengan listrik, kita nggak bisa melihat aliran listrik, tapi pengaruhnya kita lihat dalam bentuk TV yang hidup, kipas yang hidup, lampu yang hidup. Nah, malaikat dia seperti itu, nggak bisa dilihat, tapi ada pengaruhnya. Walakin yazhar asarut taghayyur wal infial ala sahibi risalah. Namun nampak perubahan ala sahibi risalah dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, malaikat tidak bisa dilihat. Yang keempat, waqad yakunu wahyi ala rasul kawaqil jaros. Nah, ini terkadang wahyu itu datang kepada Nabi seperti kawaqil jaros, seperti bunyi lonceng. Idza sol fi udhuni samihi wa dzalika asyad anwa'il wahyi. Nah, ketika bunyi lonceng yang berdentang atau yang berdering di telinga Nabi, ini paling berat. Nah, jadi wahyu yang paling berat dirasakan oleh Nabi adalah ketika wahyu itu turun dalam bentuk lonceng. Wa rubbama sami al-hadirun sautan lakinnahum la yafqahuna kalaman. Bisa jadi orang yang di dekat Nabi juga ikut mendengar, tapi mereka nggak ngerti sama sekali. Wala yafqahuna hadisan. Mereka nggak tahu apa yang dimaksud. Nah, inilah bahagian pertama menurut Syekh Mana'ul Qatan. Wahyu turun dengan perantara malaikat. Nah, kemudian next, wasani, bagian kedua adalah huwallazi la wasitata fihi. Nah, itu wahyu yang turun tanpa perantara. Ada dua. Yang pertama, ar-ru'ya as-salihah fil manam. Mimpi yang benar dalam tidur. Ini kita lihat dalam hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah fin naum. Awal wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar fin naum. Fa kana la yara ru'yan illa jat misla falakis subh. Mimpi yang dilihat oleh Nabi begitu terang seperti cahaya subuh yang menyingsing. Ini yang pertama.
mimpi. Kalau kita ingat juga, wahyu kepada para nabi itu bisa disampaikan lewat mimpi. Nabi Ibrahim Allah perintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail juga dalam bentuk mimpi. Salah satu wahyu kepada para nabi. Dan ini tidak berlaku kepada manusia. Jangan sampai salah paham. Bermimpi dikatakan itu wahyu. Ini khusus untuk para nabi. Yang kedua, wahyu tanpa perantara ini bisa al-kalamul ilahiyyu min wara'i hijab. Nah, Allah berbicara langsung kepada Nabi di belakang tabir, biduni wasitotin, tanpa adanya perantara. Wa huwa sabit li Musa alaihi salam, dan ini pernah terjadi juga kepada Nabi Musa. Kama qala ta'ala dalam surat Al-A'raf 143, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Dan Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah. Kemudian Nabi Musa berkata kepada wa kallamahu rabbuhu. Kemudian Tuhan berfirman langsung kepada Musa, dan Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, berikan kepada saya kesempatan untuk melihat Engkau. Jadi kata kuncinya di sini. Wa kallamahu rabbuhu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung. Wa kama sabata takallum alal asali Rasulina sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra wal Mi'raj. Dan Allah juga berbicara secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak Ustaz, inilah cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Mana'ul Qattan. Ada dua, dengan perantara, kemudian tanpa perantara. Yang tanpa perantara ada dua, mimpi yang benar. Kemudian yang kedua, Allah bicara langsung dari belakang tabir. Insyaallah selanjutnya al-wahyu al-Qur'ani. Wahyu Al-Quran. Ini pembahasan terakhir. Mudah-mudahan antuna tetap bisa fokus meskipun nggak bisa melihat wajah Ustadz. Wajah Ustadz nggak dilihat, suara Ustadz tetap sampai. Yang terakhir, coba lihat. Nazalal Qur'anu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam munajjaman ay mufarraqan. Intinya di sini. Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril munajjaman. Kata kuncinya di sini. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, secara bertahap-tahap. Munajjaman ini muradifnya adalah mufarraqan. Berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi? Fi salasi wa isrina sana. Selama 23 tahun. Munzu bad'il wahyi ilan Nabi SAW fi sinil arba'in ila wafatihi fi salisa wa sittin min umrihi. Standar menghitungnya adalah mulai sejak wahyu diturunkan kepada Nabi SAW. Antuna tahu, beliau mendapatkan wahyu di usia 40. Kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Dari sini kesimpulannya. 63 kurang 40, 23. Berarti selama 23 tahun wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yanzilil Qur'anu 'alan Nabi duf'atan wahidah. Al-Qur'an tidak turun secara langsung, sekali turun. Al-Fatihah sampai An-Nas enggak sekali turun. Ini bedanya dengan kitab-kitab samawi sebelumnya. Kama nazalatil kutubus sabiqatu 'alal anbiya duf'atan wahidah. Kutub-kutub samawi sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, itu sekali turun kepada para nabi. Akan tetapi kepada Nabi Muhammad SAW, bal nazalat khamsu ayat. Bisa jadi sekali turunnya ada yang 5 ayat. Seperti wahyu pertama surat Al-Alaq. Au asyru ayat, atau turunnya 10 ayat. Au suratun wahidah, atau sekali turun itu satu surat. Surat-surat pendek. Dan satu-satunya surat panjang yang turun sekali turun adalah surat Al-An'am. Au aqal au aksar. Atau bisa jadi turunnya kurang dari 5 ayat atau lebih dari 5 ayat bihasabil munasabat waqtida'il hal, sesuai dengan kondisi ketika itu. Jadi ini kesimpulannya, Al-Qur'an turun kepada Nabi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Apa dalilnya dari Al-Qur'an? Kalau Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Wa dalilu ala hadza qauluhu ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuada wa rattalnahu tartila. Ini dia. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah.
Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Nah, tujuannya disebutkan. Linusabbita bihi fu'adak. Agar kami mengokohkan hati engkau, wahai Muhammad. Ini dalil pertama, Al-Furqan 32. Al-Quran diturunkan secara berangsur. Dalil yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Ini dalilnya semua nih. Wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia, wahai Muhammad, ala muksin, dengan perlahan-lahan, wa nazzalnahu tanzila, dan kami juga menurunkan Al-Qur'an tadi secara bertahap. Nah, mudah-mudahan anak Ustadz bisa ngerti dan paham. Ini dalil Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Furqan 32 ditambah Al-Isra 106. Kemudian muncul pertanyaan, apa hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Wa min hikmati nuzulil Qur'anil Karim munajjaman 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah, banyak hikmahnya. Kita sebutkan di sini 3 saja. Litasbiti fuadin nabiyyi fi da'watihi linnas. Yang pertama, untuk mengokohkan, untuk menguatkan hati Nabi dalam berdakwah. Jadi membaca Al-Quran ini bisa menguatkan semangat, bisa membuat seseorang kuat berhadapan dengan cobaan. Ya, Nabi banyak ujian, banyak cobaan. Dengan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Nabi semakin kuat, tidak goyah dengan ujian dan cobaan. Kemudian hikmah yang kedua, ini yang pertama tadi ya. Litasbiti fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengokohkan hati Nabi. Yang kedua, hikmahnya adalah wa taisiri fahmihi wa hifdhihi lis sahaba, agar para sahabat mudah memahami dan mudah menghafal Al-Qur'an. Coba dibayangkan kalau sekali turun 6.600 sekian ayat, akan sulit menghafal. Tapi secara bertahap turun, semakin mudah sahabat untuk memahami dan mengamalkan. Dan yang ketiga, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur adalah limusayaratil hawadis wat tadarru fit tasri'. Limusayaratil hawadis wat tadarru fit tasri'. Nah, agar relevan dengan setiap peristiwa yang ada. Turun suatu peristiwa, nanti turun ayat Al-Quran. Nah, sehingga sahabat mudah memahami dan mudah juga mengamalkan. Wat tadarrud fit tasriya, dan bertahap dalam proses pensyariatan. Contohnya ayat pengharaman minuman keras. Awalnya dilarang, ya diperbolehkan. Kemudian dilarang minum khamar mendekati sholat. Kemudian benar-benar dilarang. Nah, dengan bertahapnya proses pensyariatan, la yaskul 'alan nas, tidak sulit bagi manusia untuk mengamalkan syariat. Jadi anak-anak Ustaz, ini 3 hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur. Yang pertama, untuk mengokohkan hati Nabi. Yang kedua, agar sahabat mudah memahami dan mudah menghafal. Kemudian agar relevan atau update dengan setiap peristiwa. Kemudian juga agar ada proses yang bertahap dalam pensyariatan sehingga para sahabat tidak merasa berat. Nah, anak Ustaz sekalian, selesai pembahasan kita tentang wahyu. Nah, Ustaz berharap apa yang Ustaz sampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti dengan baik. Kalaupun ada yang belum dimengerti, belum bisa dipahami, silahkan videonya di-download dan didengarkan secara berulang-ulang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan antum dan antuna. Mudah-mudahan selalu semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.